Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Winda Cahyati yang akan memandu jalannya agenda PKL daring SMK Negeri 1 Cikarang Barat pada hari ini. Yang kami hormati, Ibu Ririt selaku dosen rumpun Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen rumpun Teknik Sipil Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Rohmat Wahyudi selaku Ketua Jurusan Keahlian Desain Pemodelan Informasi Bangunan SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Cikarang Barat, serta para peserta didik SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan rangkaian agenda PKL daring di SMK Negeri 1 Cikarang Barat. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sehingga dapat mengikuti agenda pada hari ini dengan semangat. Sebelumnya, saya akan sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ririt Aprilin. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Winda. Suara saya cukup kedengeran ya? Jelas, Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru semuanya dari SMK 1 Cikarang Barat. Terima kasih banyak atas kesempatannya kepada kami, khususnya saya pribadi, untuk memberikan sedikit. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai untuk awalan kita, yaitu pengenalan BIM berbasis software Autodesk InfraWorks. Jadi sebenarnya di dalam penerapan BIM banyak sekali ya software-software yang kita gunakan, terkhusus dalam hal perencanaan desain jalan. Mulai dari OpenRoutes Designer, kemudian Civil 3D, dan sekarang kita lagi membahas mengenai software Autodesk InfraWorks. Mungkin sebelum kita ke software Autodesk InfraWorks-nya, kita harus paham terlebih dahulu sebenarnya apa sih Autodesk InfraWorks itu. Oke, di sini Autodesk InfraWorks merupakan software Autodesk yang berfungsi ataupun desain infrastruktur berupa desain jembatan, jalan, kemudian juga bisa irigasi ataupun pekerjaan tanah, leveling, seperti itu, di mana fokusan dari tahap ataupun desain infrastruktur pada Autodesk InfraWorks ini berbicara mengenai tahap konseptual ataupun preliminary design, yaitu konseptual awal ataupun desain awal dari suatu perencanaan jalan yang nantinya akan kita buat. Nah, menariknya di software InfraWorks ini, dalam desain visualnya sangat menarik. Mungkin nanti kita bisa melihat bersama-sama akan berupa tampilan seperti kita berada di lingkungan game, yang nantinya akan mempresentasikan beberapa alternatif desain infrastruktur yang ada pada Autodesk InfraWorks tadi, mulai dari pekerjaan komponen jembatan, jalan, kemudian juga irigasi, kemudian juga ada kawasan industri, baik itu nanti perumahan dan sebagainya, kayak gitu. Jadi cukup banyak hal-hal yang kita pelajari ke depannya di dalam software Autodesk InfraWorks sendiri. Jadi yang terpenting dari Autodesk InfraWorks ini berbicara mengenai fokusannya tahap konseptual desain. Jadi ketika teman-teman ingin membuat suatu perencanaan jalan ataupun desain jalan ya, kita nggak perlu tuh ada proyek misalkan di Kalimantan, kita nggak perlu untuk pada akhirnya kita harus pergi ke Kalimantan untuk mensurvei ataupun melihat ataupun memetakan kondisi ataupun menggambar kondisi jalan di sana ataupun memetakan apa-apa saja yang akan kita lakukan. Jadi di dalam Autodesk InfraWorks ini kita bisa menggunakan data Bing Maps ataupun peta online yang menurut saya yang dipelajari itu cukup jelas dalam tahap atribut-atribut jalannya.
seperti itu, baik data konturnya dan elevasi tanahnya. Jadi cukup memudahkan kita dalam memangkas waktu ataupun mempercepat waktu proses pekerjaan perencanaan jalan. Mungkin biasanya dalam menggunakan metode konvensional cukup lama, membutuhkan waktu hampir bisa 2 bulan ataupun 3 bulan dalam tahap untuk menggambar ataupun menghitung volumenya, luasnya, kemudian juga gambar konturnya ataupun gambar alignment-nya. Namun dengan adanya Autodesk Infraworks ini semuanya sudah terotomatisasi dengan baik kayak gitu. Sudah terintegrasi penuh dengan baik antara kolaborasi data yang ada. Jadi mungkin ini dapat mempercepat waktu ataupun memangkas waktu sekitar 1 sampai 2 minggu untuk hasil yang optimal. Itu beberapa hal yang menarik atau posisi menarik dari kita nanti mempelajari Autodesk Infraworks. Kenapa urgensinya Autodesk Infraworks ini? Yang pertama itu dia nanti akan mempresentasikan visualisasi model jalan ataupun infrastruktur jalan itu secara 3D model yang cukup baik dan jelas. Kemudian juga dapat mempersingkat waktu ataupun memangkas waktu proyek pekerjaan yang telah kita lakukan. Lantas kita kemarin juga sudah membahas ya mengenai BIM itu apa, pengertiannya seperti apa, kemudian ada level 1, level 2, level 3. Nah, yang kita akan pelajari di sini ataupun nantinya Autodesk Infraworks ini sebenarnya tahapannya itu masuk ke dalam BIM mana sih penerapannya ataupun implementasinya? Apakah masuk dalam BIM level 1 atau 2 atau 3 seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab yang dari pengetahuan teman-teman yang didapatkan dari 16 pertemuan sebelumnya mengenai BIM, baik itu dari pengertiannya ataupun dari implementasi BIM level 1, 2, dan 3 kayak gitu. Sebenarnya dalam tahap Autodesk Infraworks ini berbicara mengenai desain permodelan jalan itu masuk ke BIM level berapa seperti itu. Ada yang tahu mungkin teman-teman? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai penerapan implementasi BIM, kalau dalam tahap desain ataupun permodelan kita masih masuk dalam penerapan BIM level 1. Bisa teman-teman lihat di sini, fokusan dari BIM level 1 ini dia berbicara mengenai design and modeling. Pertama ada tahapan survei, bisa menggunakan drone survei ataupun context capture. Kemudian juga tahapan berikutnya itu ada permodelan dan desain. Nah, disinilah penerapan BIM implementasi level 1 pada software Autodesk Infraworks ini pada permodelan dan desain. Di sini kemarin juga kita sudah membahas desain ataupun arsitektur ataupun struktur dari Autodesk Allplan, kemudian juga bisa menggunakan Revit. Nah, untuk sekarang dalam hal infrastruktur jalan kita bisa menggunakan Autodesk Infraworks pada tahap permodelan desain. Kemudian juga nanti di level 1 akan berbicara mengenai clash detection ataupun ada berbenturan ataupun bentrokan yang terjadi saat perencanaan. Kemudian juga ada analisa struktur. Jadi Autodesk Infraworks ini tahapannya masih dalam implementasi BIM level 1 di tahap permodelan and design. Jadi kita bisa tahu kenapa kita bisa memahami ataupun nantinya akan mempelajari bersama software Autodesk Infraworks terkhusus dalam tahapan perencanaan jalan. Kemudian juga mungkin teman-teman juga sudah mempelajari ataupun sedang mempelajari ya di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan, mungkin baik dari kelas 10 ataupun kelas 11 sekarang yang sudah memahami ataupun mempelajari bagaimana itu klasifikasi jalan, membuat alinyemen, kemudian juga membuat sistem drainase ataupun juga jembatan, dan dalam membuat gambar pada peta topografi. Nanti kita akan simulasikan ataupun kita akan mempresentasikan dalam BIM, yaitu di Autodesk Infraworks. Kemudian di sini juga saya akan memberikan gambaran sedikit terkait nantinya yang akan kita pelajari di Autodesk Infraworks ini seperti apa. Ada sedikit video ataupun simulasi, bisa teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, tampilannya ini 3D modelnya cukup mempresentasikan sangat jelas, yaitu bagaimana data kontur ataupun yang dihasilkan itu sangat baik. Nanti produk tahap akhir dari perencanaan jalan menggunakan BIM Autodesk Infraworks ini kita bisa membuat simulasi ataupun video presentasi yang nantinya akan bisa kita sampaikan ataupun kita bisa membuat proposal ataupun project ya ke perusahaan ataupun ke owner-owner yang telah kita lakukan kayak gitu. Nah, nanti kita juga di sini bisa
otomatis menghitung volume ya ataupun kuantitinya, baik itu materialnya dari setiap jalan yang kita buat, kemudian juga cut and fill-nya ataupun kerjaan tanahnya, itu. Ada satu lagi video. Dan hal yang menariknya dalam BIM ini juga teman-teman, di sisi lain dalam hal mempresentasikan tahap 3D model dan memiliki semua berbagai informasi yang ada, kemudian dari setiap tahapan ini dalam bentuk visualisasi, dalam BIM ini juga yang menarik adalah kita bisa berkolaborasi data. Jadi di sini kita nantinya kita akan memasukkan data dari Revit, SDF, kayak gitu, baik itu nanti bangunan ataupun sebagainya kita bisa masukkan ke dalam Autodesk InfraWorks. Kemudian juga kita bisa mengekspornya juga ke dalam Civil 3D ataupun untuk dalam tahap detail engineering design kayak gitu. Nah, ini merupakan kolaborasi data nantinya yang akan kita pelajari bersama kayak gitu. Dan yang jadi pertanyaan kita sebenarnya, kenapa sih kita harus mempelajari Autodesk InfraWorks? Terus apa output yang kita dapatkan ataupun output apa yang akan kita hasilkan selama kita nantinya akan mempelajari Autodesk InfraWorks? Jadi di sini teman-teman bisa diperhatikan juga output yang dihasilkan dari kita nantinya mempelajari Autodesk InfraWorks ini. Pertama, kita bisa mendapatkan tahap visualisasi 3D model jalan yang telah kita buat. Yang ini nantinya juga jadi akan menjadi sebuah desain jalan yang menarik dengan representasi visual yang baik kayak gitu. Jadi terlihat realistis dalam hal membuat perencanaan jalan. Kemudian juga kita bisa mendapatkan report materialnya, kemudian juga report cut and fill-nya. Ini mungkin ada beberapa output yang bisa nantinya akan kita dapatkan kayak gitu dalam hal mempelajari Autodesk InfraWorks. Nah, kemudian nantinya kita selama 8 hari ini kita ngapain aja sih, Bang, ataupun Pak, kayak gitu. Mungkin nanti jadi pertanyaan teman-teman juga ya. Jadi di sini dalam hal 8 hari ke depannya kita akan mempelajari mengenai basic konseptual route modeling InfraWorks, bagaimana kita membuat perencanaan jalan ataupun konseptual jalan kayak gitu dalam tahap hal perencanaan awal desain yang kita buat. Mungkin ada beberapa konten ataupun daftar materi yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama untuk 8 hari ke depannya. Untuk yang pertama bisa teman-teman perhatikan di sini, kita bisa nanti akan mempersiapkan data kontur. Itu hal yang pertama. Jadi yang telah tadi saya sampaikan, kita misalkan ada proyek ataupun kita membuat proposal dengan waktu yang cepat misalkan, kita tidak perlu tuh untuk pergi ke suatu lokasi ataupun wilayah dalam hal perencanaan desain. Kita cukup menggunakan data BIM Maps ataupun peta online yang sudah cukup jelas menggambarkan situasi ataupun peta dari suatu wilayah tersebut. Baik itu data konturnya, kemudian elevasi tanahnya, dan informasi sebagainya. Nanti juga kita bisa mengimport ataupun mengimport data ya, data kontur. Kita bisa membuatnya secara dari data BIM Maps, kemudian bisa mengimport dari data reference yang nanti akan kita miliki ataupun yang sudah kita punya. Jadi nanti kita akan menggambar, misalkan teman-teman mengklik ya, misalkan teman-teman perencanaan jalannya itu ada di daerah Cikarang Barat, kita tinggal klik aja, tinggal search location, kemudian nanti kita akan diarahkan pada lokasi yang tadi kita buat lokasinya sebanyak berapa area selection-nya kayak gitu. Kemudian juga selanjutnya yang terpenting dalam perencanaan geometrik jalan, kita kembangkan bagaimana mendesain alignment jalan. Mungkin teman-teman sudah mempelajari di mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Dari situ ada yang saya lihat ada KDKI-nya, yaitu terkait bagaimana prinsip alignment jalan itu seperti apa. Ada 2 ya kalau teman-teman perhatikan di situ, ada baik alignment horizontal ataupun trace jalan ataupun situasi jalan. Ya mungkin nantinya teman-teman akan mengetahui perbedaan alignment horizontal dan alignment vertikal yang ada pada tahap desain alignment jalan gitu. Dan cukup simpel juga dalam hal menggunakan menu-menu ataupun fitur dalam membuat alignment pada Autodesk InfraWorks. Nanti kita akan melihatnya bersama-sama di software Autodesk InfraWorks-nya.
Kemudian juga di sini ada komponen rute ya. Kita juga bisa menambahkan objek-objek ataupun atribut ataupun komponen pelengkap dari jalan, dari penjalan jalan, baik itu berupa lampu penerang, barrier, pengaman, batas dari 2 lajur dari setiap jalan, kemudian juga kita bisa isi dengan perpohonan kalau teman-teman membutuhkan ataupun sesuai dengan kebutuhan, kayak gitu. Ataupun juga ada suatu objek mobil ya, ataupun motor, ataupun orang juga bisa seperti itu. Kemudian juga di dalam materi nanti kita juga akan menambahkan komponen jembatan. Di sisi lain mungkin urgensi ataupun mengapa adanya komponen jembatan di tengah-tengah kita perencanaan desain, mungkin yang pertama itu ketika ada tantangan atau perintangan ya, aliran sungai, kemudian terhalang oleh perbukitan yang tentunya memerlukan suatu komponen jembatan untuk bisa memaksimalkan perencanaan ataupun pembiayaan jalan ya, yang pada akhirnya itu tidak terlalu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, ini juga selanjutnya ada dalam tahap mendesain drainase, kita juga ini harus mempertimbangkan betul bagaimana perencanaan buat nantinya. Karena kenapa? Karena kalau tanpa adanya drainase saat perencanaan jalan, khawatirnya kita akan merusak dari struktur jalan itu sendiri, karena ketika adanya air hujan ataupun air tambahan dari luar, kita akan nantinya kalau tidak ada pembuangan saluran ataupun penampung wadah untuk mengalirkan tampungan air-air dari hujan ataupun yang lainnya, itu akan merusak struktur dari jalan itu sendiri. Maka dibutuhkan namanya sistem drainase. Ini penting sekali dalam mempertimbangkan nantinya kita dalam hal perencanaan jalan. Dan di Autodesk Infrawork juga cukup sederhana, tidak terlalu sulit kalau nantinya teman-teman pelajari bersama bagaimana tahap desain sistem jaringan drainase. Kemudian juga di sini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menghasilkan report kuantiti ataupun volume yang dihasilkan, teman-teman. Jadi ini cukup jadi salah satu terpenting dalam hal kita mempelajari BIM ya, terkhusus di berbagai software yang telah teman-teman pelajari sebelum-sebelumnya. Dan untuk materi ini terkait Autodesk Infrawork, terkait perencanaan jalan, teman-teman juga nanti akan bisa menghasilkan berupa tabel ataupun perhitungan report volume, kayak gitu quantity. Jadi kalau teman-teman mungkin ya di metode konvensional itu nantinya kalau kita menghitung volume quantity cukup sulit ya. Kita harus menghitung sisi-sisinya, volumenya berapa, terus juga berbentuk seperti apa, persegi atau persegi panjang, tinggal kita kali, silang, seperti itu. Namun dengan adanya BIM ini tentunya report volumenya sudah otomatis kita bisa dapatkan. Nantinya hasilnya berbentuk Excel ataupun berbentuk CSV ya, formatnya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah menghitung juga, ataupun nggak usah menghitung sebenarnya di dalam perencanaan jalan yang telah kita buat ini volumenya berapa sih, cut and fill-nya ataupun pekerjaan tanahnya di titik misalkan 500 meter dari proyek ataupun dari 5 km dari pertengahan jalan, seperti itu. Kemudian juga material yang digunakan ini berapa banyak sih, terus bagaimana cara menghitungnya. Mungkin kita akan kesulitan kalau kita menggunakan metode konvensional, tapi dengan adanya BIM ini tentunya ini sangat memudahkan kita, sangat juga mempersingkat waktu kita dalam hal tahap menghitung volume ya titik. Kemudian selanjutnya tahap akhir ataupun produk yang dihasilkan, yaitu bagaimana kita bisa mensimulasikan perencanaan jalan yang telah kita buat itu dalam tahap simulasi ataupun 3D model. Kalau teman-teman bisa perhatikan juga di dalam animasi ini, jadi kita cukup sederhananya kita bisa mensimulasikan 3D model dalam tahap perencanaan jalan, kayak gitu, menggunakan menu-menu storyboard creator, yang nantinya bisa juga berbentuk dalam video. Jadi kalau teman-teman mempresentasikan, misalkan kami akan membuat suatu perencanaan di dalam ataupun membuat perencanaan jalan tol di daerah Cikarang Barat kayak gitu, untuk menghubungkan satu titik daerah ke titik daerah lainnya kayak gitu, dengan panjangnya berapa, terus juga elevasinya berapa, kemiringannya berapa. Nanti dengan adanya video presentasi yang telah kita buat pada Autodesk Infrawork ini cukup
memberikan kelebihan untuk kita dalam hal mempresentasikan kita, baik itu nantinya ke perusahaan yang telah kita lakukan ataupun ke ownernya ya, seperti itu, ataupun ke konsultan dan sebagainya. Jadi cukup penting sekali teman-teman dalam kita mempelajari BIM ini ya, karena yang mungkin tadi telah saya sampaikan ataupun beberapa hari-hari sebelumnya yang disampaikan, bahwasannya kita sekarang ini dalam tahap ataupun dalam zaman kita harus bisa memaksimalkan kondisi yang ada, yaitu bagaimana kita bisa mengambil peran dalam tahap hal digitalisasi kayak gitu. Karena semua sektor industri ataupun sektor konstruksi bangunan sekarang lagi fokusannya mempelajari ataupun menggunakan software BIM ya untuk dalam tahap dunia konstruksinya kayak gitu. Jadi untuk kesempatan ini sangat luar biasa ataupun sangat berharga untuk kita semua. Karena kenapa? Karena nggak banyak orang-orang yang mendapatkan pelatihan ataupun mendapatkan pengajaran mengenai pemateri ataupun mengenai pengalamannya terkait mempelajari BIM. Mungkin teman-teman bisa searching ataupun bisa tahu dari teman-teman sebelumnya ataupun dari teman-teman sekalian. Kalau biasanya itu perusahaan ataupun kita bisa mengetahui ataupun kita bisa memberikan pelatihan ataupun kita bisa mempelajari BIM ini cukup mahal kayak gitu. Mungkin tadi Pak Akun juga setelah menjelaskan sekitar 500.000 ya, misalkan sampai hanya cuma 2 jam kayak gitu, kita harus kita bisa menggunakan biaya cukup mahal seperti itu. Namun dengan adanya kesempatan ini, adanya agenda PKL daring online ini jadi harapan besar kita untuk teman-teman, terkhususnya nantinya akan mempersiapkan ya untuk di dunia konstruksi, dan nantinya mungkin jadi drafter ataupun sebagai perancang gambar desain ya untuk di konsultan ataupun di kontraktor nantinya kayak gitu. Jadi sebelum kita memasuki software Autodesk Infrawork-nya, silakan teman-teman catat ataupun teman-teman tulis hal-hal penting apa saja kayak gitu ke depannya, biar pada akhirnya setiap proses pembelajaran yang telah kita lakukan bersama-sama ini jadi suatu input yang besar kayak gitu ke pemahaman kita, tersimpan memorinya di otak kita kayak gitu, biar pada akhirnya ilmu yang kita gunakan ataupun yang kita pelajari bersama-sama sampai tahap ini, sampai akhir ini nggak jadi sia-sia. Itu teman-teman. Itu mungkin ya pengantar ataupun penjelas awal dari kita nantinya akan mempelajari pengenalan BIM berbasis software Autodesk Infrawork seperti itu. Mungkin sebelum kita melanjut ke software Autodesk Infrawork-nya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau hal apa saja yang ingin teman-teman tanyakan seperti itu terkait pengenalan dasar ataupun dari penggunaan software Autodesk Infrawork dalam tahap hal perencanaan geometrik jalan. Sebelum nanti kita akan mempelajarinya ataupun kita bisa melihat tampilan Autodesk Infrawork seperti apa. Oh ya, di sini teman-teman juga sudah menginstal ya Autodesk Infrawork. Atau bagaimana teman-teman yang sudah menginstal ataupun yang sudah kemarin kita bersama-sama install bareng ya, baik software Allplan maupun dari Autodesk Infrawork ini sendiri kayak gitu. Jadi nanti ya teman-teman akan bisa pelajari bersama kayak gitu tahapan-tahapannya dalam perencanaan jalan desain menggunakan BIM Autodesk Infrawork. Bagaimana teman-teman, ada yang ditanyakan atau mungkin kita lanjut terlebih dahulu kali ya untuk bagaimana kita bisa melihat tampilan dari Autodesk Infrawork sendiri. Oh ya, mungkin sedikit ingin bertanya ya Pak Rahmat, untuk ya, yang sudah install Infrawork tuh kemarin sekitar berapa orang ya Pak ya, ataupun berapa siswa ya Pak, kalau boleh tahu? Kalau kemarin kalau nggak salah ada 2 atau 3 siswa, tapi selanjutnya belum ada laporan dari siswa. Seperti itu Kak Oki. Oke. Ya, pernah baik, saya ini, Oki, pernah saya survei. Iya Pak Pin. Kayaknya bertambah Pak Rohmat. Jadi yang ya, yang berhasil install Infrawork ada 11 siswa. Oke, terima kasih baik. Bapak informasinya. Ya,
Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Pak Pin dan Pak Rahmat yang tadi memberikan informasi ya. Jadi gini ya teman-teman, mungkin ada beberapa kendala ataupun beberapa teknis ya, mungkin teman-teman kesulitan dalam menginstal ataupun software Autodesk InfraWorks seperti itu. Mungkin dari segi spesifikasi laptopnya, kemudian juga dari jaringan internetnya yang akan mungkin teman-teman mengalami kesulitan ataupun kendala dalam hal menginstalnya ataupun dalam hal spesifikasi laptopnya. Namun nggak apa-apa, tidak jadi masalah untuk kita. Intinya yang nantinya kita akan pelajari bersama, teman-teman bisa paham ataupun bagaimana urgensi dari kita mempelajari di berbasis software Autodesk InfraWorks ini seperti apa, kayak gitu, kemudian outputnya nanti yang didapatkan seperti apa. Sembari teman-teman nantinya juga mungkin ya yang belum menginstal software Autodesk InfraWorks bisa juga nih untuk bisa menginstalnya jika emang spesifikasi laptopnya memungkinkan dan jaringan install internetnya juga memungkinkan. Jadi kalau dalam Autodesk InfraWorks ini kalau dalam penggunaan internet cukup di tahap kita mempersiapkan data kontur ataupun mencari data wilayah di Google Online ataupun di Bing Maps yang tadi. Setelah itu ketika kita sudah mendapatkan, sudah mendownloadnya ataupun mengunduh di data cloud di Autodesk InfraWorks, kita tidak perlu lagi untuk menggunakan internet kayak gitu dalam hal mendesain selanjutnya dalam jalan. Jadi nggak memboroskan ataupun nggak memberatkan teman-teman ketika mempelajari Autodesk InfraWorks. Oke, di sini mungkin saya akan melanjutkan share screen. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ya, bagaimana nantinya kita akan mengetahui bagaimana fungsi dari fitur-fitur yang ada ataupun menu-menu yang ada yang terdapat pada software Autodesk InfraWorks sebelum kita mempelajari ataupun kita membuat suatu perencanaan jalan. Kalau sepengalaman saya dalam mempelajari Autodesk InfraWorks ini dari software-software yang lainnya, dalam penggunaan menu ataupun fitur-fitur dari Autodesk InfraWorks ini cukup memudahkan ataupun tidak terlalu sulit kayak gitu. Karena emang sudah cukup detail ataupun cukup bisa menggambarkan bagaimana visualisasi tahap konseptual desain dari perencanaan jalan yang nantinya akan kita buat. Mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini ada tombol switch to home ya, yang berfungsi menu ini untuk kita ke halaman awal nantinya ataupun kita bisa membuat ataupun memilih model. Di ujung kiri atas teman-teman, misalkan kalau teman-teman buka software Autodesk InfraWorks-nya yang sudah menginstalnya, silahkan teman-teman bisa melihatnya di sini seperti itu. Di sini ada tombol ataupun switch to home ya yang berfungsi untuk kita ke halaman awal ataupun bisa nantinya kita bisa memilih membuat model yang kita akan kerjakan. Kemudian di sini ada tombol yang berbentuk ataupun huruf I ya. Di sini namanya Build, Manage, and Analysis Your Infrastructure Model. Di sini menu ini berfungsi sebagai menu utama dalam InfraWorks ya, dapat digunakan untuk membuat, memanage, kemudian juga untuk menganalisis model jalan ataupun gedung yang kita buat di dalam Autodesk InfraWorks, kemudian juga bisa ada tahap pipa ataupun utilities dan sebagainya. Tinggal kita klik saja. Mungkin teman-teman di sini juga ada menu Create and Manage Your Model. Kemudian juga di sini ada beberapa informasi dari tools-tools ataupun fitur-fitur yang tersedia pada software Autodesk InfraWorks. Seperti itu teman-teman. Di sini ada data source yang berfungsi nantinya ini jadi suatu data reference ataupun dalam data untuk kita bisa mengekspor ataupun mengimport kolaborasi data yang nantinya akan kita masukkan ke dalam Autodesk InfraWorks. Itu yang tadi telah saya sebutkan ya. Mungkin ada dari data Revit, kita sudah membuat gedung di Revit terlebih dahulu, kemudian kita bisa memasukkannya ke dalam Autodesk InfraWorks. Kemudian juga ada surface layer, ada model explorer, properties, proposal, nantinya akan kita jelaskan bersama juga, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga tanda panah ini select model feature. Ada beberapa fitur yang ataupun menu yang disediakan. Kemudian juga ada yang gambar pensil, create conceptual design feature. Di sini yang jadi suatu komponen utamanya. Ada menu fitur roots yang nantinya ini juga dalam hal mendesain alignment jalan kayak gitu.
namun nantinya akan kita jelaskan ataupun kita mengetahui sebenarnya menurut sini apakah sama dengan komponen root atau tidak, seperti itu. Kemudian juga ada barrier untuk menambah komponen pelengkap pada desain jalan yang telah kita buat. Ada building juga fitur-fiturnya, begitu. Kemudian juga ada city furniture, kemudian juga ada generic object. Nah, jadi teman-teman banyak di sini pilihannya kayak gitu. Di city furniture pelengkapnya ada pepohonan modelnya, kemudian juga ada objek motor ataupun mobilnya, kemudian juga ada motor dan tanaman-tanaman ya untuk sebagai pelengkap itu. Kemudian juga di sini ada generic object dan ada coverages ya, ada ataupun ada pipa utilities seperti itu. Jadi cukup banyak fitur yang tersedia di Autodesk InfraWorks tersendiri. Kemudian juga di sini ada, kita bisa melihat ya, ada fitur-fitur di analisis your model. Nanti kita akan bisa menganalisis dari perencanaan desain jalan yang kita buat itu seperti apa. Jadi kita juga dalam membuat perencanaan jalan juga kita bisa menganalisis di software Autodesk InfraWorks. Kemudian kita bisa beralih ke menu berikutnya yaitu Design, Review, and Engineering Routes. Menu ini dapat digunakan untuk membuat model jalan. Ini juga suatu menu utama dalam kita membuat model jalan. Di sini juga ada analisisnya yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita buat. Kemudian juga di sini nanti ada menu utamanya komponen routes dalam hal kita mendesain jalan. Seperti itu. Nanti akan kita pelajari bersama. Dan di sini juga ada beberapa city furniture juga, ada coverages, ada point of interest juga di sini yang fungsinya untuk memaksimalkan ataupun menambahkan objek-objek ataupun komponen pelengkapnya. Jadi cukup banyak tampilan ataupun yang tersedia menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada pada software Autodesk InfraWorks. Kemudian juga ada review and modify roadways design. Ada profile view yang nantinya akan memperlihatkan profil memanjang jalan kita. Kemudian juga ada site distance, yaitu menganalisis di daerah nantinya intersection ataupun persimpangan jalan, jarak pandangnya seperti apa ketika kita membuat desain perencanaan intersection seperti ini. Seperti itu. Juga ada traffic simulation, bagaimana kondisi ataupun kendaraan-kendaraan yang melewati ataupun kebutuhan kayak gitu pada perencanaan jalan. Kemudian juga di sini kita ada menu desain, review, and engineering structure. Nah, di sini juga fungsinya dapat digunakan untuk membuat jembatan ataupun terowongan. Nah, di sini juga ada parametric bridge-nya, ada parametric channel-nya, kayak gitu. Kemudian juga di sini ada profile view-nya juga, sama ada line girder analysis. Nanti juga kita bisa menganalisis girder dari komponen jembatan yang kita pilih itu nanti seperti apa. Nah, kemudian juga di sini ada menu Design, Review, and Engineering Needs. Nah, ini juga jadi menu yang dapat kita gunakan untuk membuat komponen infrastruktur air seperti drainage network ataupun water area. Bisa kita klik teman-teman di sini. Di sini juga kita ada analisis your model. Kemudian juga di sini ada water area, kita bisa ingin memperlihatkan ataupun bisa di suatu titik wilayah kita ingin ada pekerjaan saluran ataupun air kayak gitu. Kemudian juga ada drainage network, ini menu utama dalam hal merencanakan desain drainase. Ada culvert kayak gitu. Kemudian juga ada river sungai, kita bisa membuat aliran sungai di perencanaan jalan. Misalkan kita ingin ada rintangan ataupun suatu aliran sungai ya di suatu wilayah, ataupun kita bisa membuatnya secara manual. Nah, kemudian di sini kita ada Kit Design Infrastructure Presentation. Model ini dapat digunakan untuk membuat presentasi model yang telah kita buat seperti animasi ataupun snapshot ataupun capture konteks ya. Di sini ada menu storyboard creator yang tadi telah saya jelaskan di awal. Ini jadi menu utama kita untuk kita bisa membuat video presentasi ataupun simulasi dalam tahap akhir dari model perencanaan jalan yang telah kita buat.
kemudian juga ada storyboard player, kemudian juga ada create snapshot ketika kita ingin mengambil gambar di daerah jalan yang kita ingin buat, kita bisa menggunakan create snapshot seperti itu. Kemudian juga ada surface layer-nya, dan juga di sampingnya ada setting and utilities ya. Di sini juga berfungsi untuk duplikasi model ataupun juga export script, kemudian juga model properties dan specification option yang lainnya. Nah, di sini kita bisa mengekspor dalam 3D model, kita bisa mengekspornya ke Civil 3D kah, ataupun ke OpenRoot Designer kah, kemudian juga ada mengenerate menu-menunya dan sebagainya, begitu. Nah, di sini di ujung akhir di atas bagian tampilan Autodesk Infraworks juga ada menu Engineering View. Untuk menu ini kita bisa mengganti jenis tampilan view pada tampilan Autodesk Infraworks. Di sini ada 2 jenis tampilan. Yang pertama ini ada Engineering View yang tentunya ini untuk kita memudahkan dalam nantinya proses awal tahap perencanaan jalan. Karena dalam engineering view-nya akan menampilkan atribut-atribut lengkap jalan seperti yang tadi tampilan di sini. Ini merupakan tampilan engineering view ya. Di sini ada data elevasi tanahnya, kemudian sangat jelas kontur-konturnya. Nah, kalau untuk dalam view jenis conceptual view, nantinya di proses perencanaan jalan ini akan terlihat seperti realistis ataupun kehidupan nyatanya. Seperti itu akan terlihat jelas. Ini yang nantinya mungkin jadi jadi suatu tampilan yang cukup menarik dan optimal ketika kita mempresentasikan representasi model yang telah kita buat. Ada beberapa jenis tampilan ya, ada 2 jenis tampilan. Yang pertama tadi kita engineering view, kemudian teman-teman juga bisa menggantinya conceptual view untuk bisa memperlihatkan hasil yang secara realistis ataupun secara nyata gitu yang jelas. Kemudian juga di sini ada menu proposal. Menu ini berguna untuk seperti layer, menggunakan model peta yang sama, namun bisa berbeda komponen jalannya, teman-teman. Misalkan teman-teman memiliki data kontur di daerah Kalimantan. Nah, teman-teman ingin membuat layar ataupun membuat komponen jalan yang cukup banyak ataupun alternatif jalan yang lainnya, kayak gitu. Jadi satu model kontur bisa dapat digunakan untuk berbagai jenis desain jalan yang teman-teman telah buat, kayak gitu. Misalkan teman-teman di sini tinggal cukup mengklik add saja, nanti akan bisa membuat proposal baru, layar baru. Jadi satu alternatif cukup menarik juga yang disediakan dari Autodesk Infraworks. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot, nggak usah membuka ataupun membuat model baru lagi, ataupun membuat desain di lain data kontur. Jadi di dalam proposal atau pelayaran teman-teman nanti buat, bisa nih dari satu data kontur bisa membuat beberapa perencanaan desain jalan yang tersedia ataupun teman-teman ingin buat. Kemudian juga di sini ada menu undo ataupun juga redo ya untuk mengembalikan ataupun membatalkan hasil sesuatu yang telah teman-teman lakukan, kayak gitu. Kemudian juga di sini ada control visibility, yaitu menu ini untuk mengontrol ya visibility dari display layar model teman-teman telah buat. Kemudian juga di sini ada bookmarks yang berfungsi untuk sebagai penanda teman-teman dalam hal posisi view modelnya. Kemudian view model full screen, di sini teman-teman bisa ada tampilannya seperti itu. Nah, jadi cukup banyak beberapa menu ya fitur yang tersedia di Autodesk Infraworks tersendiri. Jadi kalau nantinya teman-teman bisa pelajari ataupun yang sudah menginstal menu-menu ataupun yang ada pada Autodesk Infraworks ini, menurut saya tidak terlalu sulit ketika kita menggunakan software open yang waktu teman-teman telah mempelajari bersama, kayak gitu. Kalau di Infraworks ini cukup sederhana menu-menunya, namun sesuai dengan kebutuhan yang telah kita lakukan, kayak gitu teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini.
Kita bisa mengaturnya, bisa men-zoom-nya, bisa meng-zoom out-nya dengan menggunakan mouse ataupun scroll mouse-nya. Di sini teman-teman bisa dilihat ya betapa menariknya yang ada pada tampilan software Autodesk Infraworks ini. Terlihat secara visualisasi 3D model cukup jelas seperti bangunan gedungnya ataupun rumahnya, jalannya, kemudian elevasinya, tinggi rendahnya jalan. Ini cukup menarik teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ketika kita bisa berada di suatu lingkungan game ya, kita ingin membuat suatu perencanaan jalan, kemudian juga kita bisa membuatnya di Autodesk Infraworks dengan tampilan yang menarik, 3D modelnya, seperti itu. Di sini juga teman-teman ada menu navigasi UCS ya, bisa teman-teman gunakan, ingin berada di daerah mana ataupun lokasinya, pivotnya seperti apa, tinggal teman-teman atur saja UCS-nya. Nah, teman-teman di sini juga akan terlihat kerjaan tanahnya, cut and fill-nya seperti apa. Kemudian juga nantinya teman-teman akan melihat juga informasi-informasi yang tersedia di perencanaan jalan yang telah kita buat pada tab properties di sebelah kanannya. Nanti akan memunculkan beberapa jenis informasi yang ada dari panjang jalannya, lebar dari lajurnya, kemudian juga setting grading cut and fill-nya seperti apa, kemudian juga report volume and cut and fill-nya seperti apa. Bisa teman-teman lihat di sini tampilan sebelah sisi kanan teman-teman layar pada tampilan Autodesk Infraworks. Teman-teman juga bisa menuliskan nama dari jalan yang teman-teman ingin buat seperti apa. Juga di sini ada atribut fungsinya jalan yang teman-teman telah buat, kayak gitu. Baik itu ada klasifikasi jalannya berdasarkan fungsinya, ada arteri, kolektor, kemudian juga lingkungan, lokal, dan tambahan mungkin ada freeways jalan tol ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan dengan sesuai kebutuhan perencanaan jalan teman-teman ingin buat. Juga ada super elevation-nya, landmarking-nya, ada cut and fill-nya seperti apa settingnya, seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin mengklik komponen jalannya, maka akan memunculkan tampilan properties informasi yang tersedia. Terus juga teman-teman di sini bisa melihat ada elevasinya berapa, dari jarak berapa ke berapa, terus juga ada STN-nya ataupun stationing-nya, penomoran panjang dari setiap penanda, dari setiap wilayah ataupun titik dari jalannya, berapa meter, seperti itu teman-teman. Kita mungkin coba ke menu tampilan awal ataupun utama dari Autodesk Infraworks ini sendiri. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini tadi tampilan kerja kita pada software Autodesk Infraworks. Nah, sekarang kita bisa memperlihatkan ataupun bisa melihat lembar awal ataupun tampilan awal kita pada ketika kita saat membuka software Autodesk Infraworks sendiri. Nah, di sini ada dua jenis bagian kalau teman-teman perhatikan. Di sini yang pertama ini tampilan dari hasil desain jalan ataupun yang teman-teman telah buat, nantinya akan tersimpan ataupun akan terupload di tampilan utama ataupun tampilan awal dari Autodesk Infraworks, berbagai macam proyek yang teman-teman telah buat, kayak gitu. Di sini nanti akan memunculkannya di tahap sini. Kemudian di bagian atasnya ini juga terdapat refresh ya, untuk kita meng-refresh ataupun merefresh data-data yang ada di sini. Misalnya juga di sini juga kita ada menu create a new model, builder, untuk membuat desain jalan nantinya di Maps. Kemudian juga ada new create a model, juga sama, membuat surface baru ataupun data kontur baru dari data reference yang teman-teman nantinya punya ataupun telah miliki. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga kita bisa membuka model yang telah kita buat. Kemudian juga
data dari kitanya membuat pekerjaan ini berapa ataupun tanggal berapa, name-nya nanti kita bisa sort by model name-nya, kemudian juga search. Kita kalau nggak mau sulit kita bisa mengkliknya mau proyek apa yang kita buka ataupun yang telah kita ingin buat, seperti itu. Jadi ini merupakan tampilan awal teman-teman dalam hal kita nantinya ketika teman-teman membuka Autodesk Infrawork ini nanti seperti apa. Jadi kalau dari teman-teman melihat tampilan awal ataupun dari desain ataupun dari tampilan utama dari Autodesk Infrawork ini, menurut pandangan teman-teman ataupun kesan teman-teman untuk melihat awalnya ya seperti apa? Apakah wah sepertinya menarik nih Mas, ataupun Pak ketika kita nanti akan membuat visualisasi perencanaan jalan, ataupun seru nih ketika kita kayak berada di lingkungan game, ketika kita bisa membuat perencanaan jalan, ataupun sulitkah ataupun tertantangkah ketika kita membuat perencanaan jalan di BIM di Autodesk Infrawork. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih pandangan ataupun menilai tampilan awal pas teman-teman lihat yang tadi saya telah memperlihatkannya tampilan Autodesk Infrawork ini seperti apa? Bagaimana teman-teman? Apakah tertarik ataupun menarik seperti itu ketika kita memvisualisasikan suatu perencanaan desain jalan nanti akan kita buat? Bagaimana? Apakah ada yang melihatnya wah seru nih Pak ataupun menarik kayak gitu? Oh, oke. Mau tanya. Ya Pak Pin, silakan Pak. Kalau dari dibandingkan dengan all plan itu sebenarnya lebih ringan yang mana ini aplikasinya? Kalau untuk dalam segi keringanan sebenarnya hampir sama sih Pak dalam hal apa ya bobot dari beratnya, misalkan itu sekitar 3 sampai 4 M itu 3 giga itu hampir sama Pak. Tapi mungkin kalau all plan biasanya menggunakan internet juga dan Infrawork juga menggunakan internet, namun dari sisi awalnya cukup menggunakan internet dalam hal pencarian data BIM saja. Selanjutnya kita bisa menggunakan tanpa internet. Hampir sama sih Pak kalau dibandingkan dengan all plan Pak. Namun kan emang kebanyakan kalau kan saya lebih milih Infrawork ini memang. Iya, kalau betul, Infrawork Pak, ini kan nggak harus dari terus-terusan internet ya. Iya, betul Pak. Jadi juga untuk tidak terlalu memberatkan teman-teman ya, nantinya ketika teman-teman sudah menginstal Autodesk Infrawork ini, terus Pak, jangan usah khawatir teman-teman. Mungkin nanti dalam tahap tadi yang saya jelaskan cukup dalam nanti kita mempersiapkan data kontur, kita membutuhkan internet. Ketika kita sudah mengunduhnya ataupun sudah memplotting daerah yang teman-teman nantinya akan tentukan, selanjutnya untuk tahap perencanaan desain jalan, teman-teman tidak memerlukan lagi internet gitu. Bagaimana teman-teman, ada suatu pandangan atau menilai dari sisi manakah menariknya tampilan dari Autodesk Infrawork ini yang tadi saya telah jelaskan pengenalannya, baik itu dari penerapannya di BIM level berapa, kemudian juga output yang dihasilkan seperti apa, kemudian juga materi yang juga tadi sudah saya tampilkan, pengenalan fitur-fitur ataupun menu-menu yang terdapat pada software Autodesk Infrawork. Mungkin teman-teman di sini apakah juga mungkin terkendala, mungkin ditanyakan saja, silahkan seperti itu teman-teman. Mungkin nanti kita kirimkan mungkin ya tadi kemarin tahapan software Autodesk Infrawork-nya ataupun open-nya seperti apa, tahapan install-nya dari video tutorialnya, kemudian juga dari data PPT-nya juga telah kita kirimkan ke
jurusan DPIB, mungkin ada kendala lainnya dari teman-teman yang pada akhirnya merasa kesulitan seperti itu dalam tahap instalisasi dari software Autodesk InfraWorks. Ya, memang Karena banyak teman-teman, yang, kalau menurut saya nih, Aldi, ya Pak, jadi banyak orang yang menganggap BIM itu sulit, BIM itu mahal, padahal kalau kita mau belajar, sebenarnya ini mudah ya, oke. iya betul Pak. Jadi laptop sekarang itu bukan lagi barang mewah. Kalau kita mau tabung, kalau kita mau berusaha, insya Allah bisa. Ya, jadi apa ya, mulai dari tingkat pendidikan, dari mungkinnya dari SD, SMP, SMK, SMA ataupun sampai mahasiswa, jadi laptop ini jadi suatu sarana dan prasarana untuk kebutuhan kita dalam proses tahap pembelajaran, seperti itu teman-teman. Karena kan emang di tengah kondisi kita pandemi yang menuntut kita pada akhirnya pembelajaran secara online ataupun secara daring, yang pada akhirnya kita membutuhkan sarana ataupun prasarana dari laptop ini ataupun dari handphone ataupun smartphone yang teman-teman telah punya kayak gitu. Jadi cukup apa ya, jadi suatu kebutuhan sih sebenarnya untuk di tengah-tengah kondisi pembelajaran daring atau online seperti ini. Jadi mungkin teman-teman bisa ditanyakan kembali ataupun ingin bertanya bagaimana sih ataupun ada kendala ataupun kesulitan yang teman-teman hadapi ketika proses install InfraWorks kayak gitu. Teman-teman di dalam hatinya ataupun di dalam diri teman-teman tidak usah memikirkan kayaknya ribet nih mempelajari BIM, kayaknya untuk apa ya, bikin berat laptop gua aja ataupun sulit nih, kayak gua nggak bakal bisa nih. Jadi kalau pengalaman saya sebenarnya dalam mempelajari BIM ini sebenarnya tidak, kalau bisa dikatakan tidak terlalu sulit ataupun tidak terlalu mudah kayak gitu. Namun namanya juga dalam tahap proses pembelajaran ataupun dalam proses belajar, sebenarnya itu hal yang wajar ketika teman-teman menghadapi kesulitan ataupun tantangan yang teman-teman hadapi. Tapi coba tanamkan untuk sekarang di hati teman-teman, di diri teman-teman, kalau bahwasannya saya pasti bisa kayak gitu. Karena saya mampu untuk bisa pada akhirnya ya kita bisa mempelajari BIM ini kayak gitu, baik kemarin software Allplan ataupun software InfraWorks sendiri. Jadi coba sekarang tanamkan teman-teman, niatkan mungkin ya, kalau teman-teman ini cukup kita butuhkan nanti ke depannya dalam dunia konstruksi ke depannya seperti apa, inilah kesempatan emas ataupun kesempatan terbaik teman-teman untuk bisa mencoba ataupun bisa memulai mengenal terlebih dahulu, kemudian nantinya akan mempelajari dan nantinya akan mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan dalam hal produk ataupun perencanaan teman-teman telah buat seperti itu. Tanamkan aja pada diri teman-teman optimisme yang ada kayak gitu. Aku pasti bisa karena aku mampu, aku percaya kayak gitu karena aku bisa. Kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya teman-temannya untuk hari ini ataupun yang tadi telah saya sampaikan ataupun Pak Akpin sebagai materi pengantarnya. Nanti juga kita di dalam 8 hari ke depannya kita juga, saya nggak akan sendirian gitu juga, saya akan ditemani oleh teman-teman materi yang lainnya kayak gitu, ada Kak Pras ya dan juga Kak Winda yang nantinya juga akan membersamai kita untuk 8 hari ke depannya dalam hal mempelajari BIM Autodesk InfraWorks sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, nanti juga ada sesi tanya jawab, silahkan teman-teman jika ingin bertanya ataupun ada kendala ataupun diskusi untuk materi awal kita dalam pengenalan software Autodesk InfraWorks. Mungkin dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke MC. Silahkan MC. Baik, terima kasih kepada Bang Oki yang sudah memaparkan materi yang baru dimulai nih hari ini mengenai BIM geometrik jalan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada adik-adik semua yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan untuk menyalakan mic-nya dan dapat langsung bertanya atau dapat raise hand agar saya tunjuk ya. Sepertinya sudah ada yang resen. Pak Rohmat nih. Ada Pak Rohmat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Arfi. Waalaikumsalam Pak. Kak Oki dan Kak Ika. Saya ingin bertanya sama Kak Oki. Ya Pak.
Terima kasih untuk kesempatan waktu yang diberikan kepada kami. Dan terima kasih kepada sekali lagi kepada Bapak Ibu dosen dan kakak-kakak Teknik Sipil UNJ yang sudah membantu dan kegiatan PKL daring. Yang ingin saya tanyakan pada Infrawalk, saya pernah buka Infrawalk, tapi masih bingung. Lihat di YouTube juga masih bingung. Apakah dalam pembuatan pekerjaan Infrawalk ini awalnya kalau misalkan kita akan membuat suatu penggambaran proyek jalan, berarti apakah kita harus memotret dari udara dahulu atau bagaimana ya Kak Hobi? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Semoga anak-anakku juga banyak pertanyaan karena anak-anak ini biasanya suka game. Ya, kalau suka game biasanya cepet banget atau tertarik dengan materi-materi ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Arvin. Mohon maaf Pak Arvin, ada salam dari Pak Parlin. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah bertanya untuk penanya awal ya. Mungkin nanti jadi suatu trigger untuk teman-teman yang lainnya untuk bertanya kayak gitu mengenai penggambaran ataupun penjelasan ya terkait penggunaan software Autodesk Infrawalk ini seperti apa kayak gitu. Jadi seperti yang pengalaman saya yang saya pelajari Pak terkait bagaimana untuk awalan kita yang mungkin tadi sudah saya jelaskan ketika kita ingin merencanakan suatu proyek desain jalan di satu titik wilayah ataupun wilayah tertentu, kita bisa menggunakan menu dari model builder yang mungkin tampilannya seperti ini nantinya. Nah, kemudian nanti di sini juga ada set by location, Pak. Misalkan kita ingin membuat suatu proyek di daerah Kalimantan, misalkan seperti itu, ataupun di Cikarang Barat, bisa saja. Jadi tinggal kita klik saja daerahnya. Kemudian nantinya kita akan bisa memplotting di daerah mana saja sesuai dengan kebutuhan kita, Pak. Jadi juga ini bisa kayak memplotting ataupun meng-capture ya. Misalkan di daerah wilayah mana yang akan kita nanti akan membuat suatu proyek jalan yang kita ingin rencanakan kayak gitu. Misalkan kita bisa menggunakan jenis tampilan aerial untuk mempermudah ataupun memperjelas wilayah ataupun data wilayah yang kita ingin tentukan seperti itu. Jadi kalau di sini mungkin akan terlihat jelas ketika nantinya ini mungkin agak sedikit masih buram ataupun masih belum terlihat jelas. Nah di sini juga nanti akan jelasnya atribut-atributnya ataupun daerah-daerahnya ada aliran sungainya kah ataupun ada daerah perbukitan dan sebagainya kayak gitu. Nah nanti setelah kita ingin sudah menentukan titik wilayah ataupun daerah wilayah tertentu, tinggal kita menggunakan area of interest saja Pak untuk kita bisa memplotting ataupun ingin kita membuat daerah perencanaan jalan yang telah kita buat kayak gitu. Setelah kita plotting, kita bikin suatu suatu daerah titik awal ataupun satu titik dari titik yang lainnya untuk memplotting daerah-daerah yang nanti akan kita buat dalam proses perencanaan jalan. Namun di sisi lain, kita juga bisa menggunakan surface baru Pak, ataupun kita bisa tanpa menggunakan data Bing Maps dari peta online, kita juga bisa menggunakan data reference yang nantinya mungkin sudah tersedia ataupun nantinya akan kita pelajari ataupun yang sudah kita miliki. Jadi kita bisa menggunakan surface baru, tampilan baru, tidak kita usah cari misalkan di wilayah mana kayak gitu. Karena ini juga tampilan sudah cukup terlihat jelas kayak gitu, tinggal kita plotting saja. Seperti ini. Nanti juga di sini akan terlihat luasnya berapa area yang telah kita plotting. Seperti itu. Misalkan di sini kita plotting sekitar luasnya itu 0,13 km persegi kayak gitu untuk luasan areanya. Nah, setelah kita plotting nantinya akan kita upload ataupun mengunduhnya di data cloud BIM Infrawalk yang nantinya akan berada pada tampilan desain awal ataupun jendela awal pada Autodesk Infrawalk. Mungkin itu sih Pak untuk tahap ataupun persiapan awal kita dalam hal memperencanakan ataupun desain jalan. Terima kasih Kak Oki.
Iya, sama-sama Pak. Nanti mungkin Bapak tadi merasa kesulitan ya ketika di YouTube ataupun dan yang lainnya itu dalam hal mempelajari Autodesk Infraworks ini merasa sulit ataupun kendala. Mungkin yang saya pelajari di YouTube juga banyak yang ada seminar Autodesk Infraworks juga ada, terus banyak yang menggunakan bahasa Inggris ataupun translate ya yang mungkin sedikit sulit kita memahaminya. Nanti apa ya Pak? Nanti saya akan berikan satu modul ataupun video pembelajarannya atau video tutorialnya dari setiap materi, baik itu dalam tahap persiapan data kontur, kemudian juga drainase ataupun membuat alignment jalan mungkin nanti ke depannya. Terima kasih Kak Oki. Skripsinya Oki ya. Ya Kak Oki, semoga Iya betul Pak Apin. Nanti mungkin saya izin ya. Amin Pak. Siap. Karena juga ya, ini jadi suatu penelitian saya Pak, izin nantinya Kak. Kenapa? Ya Kak Oki, sepertinya rugi deh kalau tidak ikut hadir pada Zoom PKL daring. Karena ilmu-ilmu yang didapatkan kan ilmu-ilmu yang baru dari Aplan yang kemarin disampaikan Mas Bayu, Kak Arini, Kak Syadila, Kak Viko, dan kakak-kakak yang lain sampai Kak Oki hari ini kalau nggak ikut terus di Zoom kayaknya rugi banget. Ya betul Terima Pak. kasih Kak Oki. Mungkin apa ya teman-teman tersendiri bertanya-tanya ya, apakah nanti ketika proses PKL daring ini sebenarnya kita itu nanti gabut kah ataupun kita tuh dapat hasil apa sih, output yang dihasilkan seperti itu. Mungkin ada sejenak pemikiran yang terlintas di teman-teman ya, mungkin ya di awal-awal ada kegiatan PKL daring ini kayak gitu, bisa melihat kondisi struktur ataupun infrastruktur bangunan yang kita lihat di lapangan, namun dengan adanya kondisi yang mengharuskan kita untuk PKL daring, jadi teman-teman juga ada suatu keunikan ataupun suatu kelebihan nih, jadi kesempatan berharga dibandingkan kesempatan teman-teman yang lainnya yang mungkin PKL-nya waktu sebelumnya ataupun yang masih ada itu sekarang di lapangan kayak gitu. Jadi ada sisi ada sisi suatu kelebihan ataupun sisi menariknya ya ketika kita belajar PKL daring seperti ini. Jadi ada wawasan yang cukup luas, penambahan pengalaman teman-teman terkhusus dalam tahap hal mempelajari BIM ini seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah sungkan, nggak usah malu-malu ataupun nggak usah pusing ataupun takut khawatir nggak bisa, coba jalankan ataupun coba pelajari bareng-bareng, nanti kita akan coba bahas bareng-bareng ini semua kayak gitu. Dan mungkin kalau ada kendala-kendala nanti bisa tanyakan ke saya ataupun ke Kak Pras dan Kak Winda ya untuk proses install Autodesk Infraworks sendiri, apakah masih ada kesulitan ataupun kendala yang dialami. Seperti itu. Saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih Bang Oki untuk jawabannya. Oke, untuk teman-teman semua yang ingin bertanya boleh silakan ditanyakan saja langsung, taruh di kolom komentar. Yuk silakan teman-teman, tadi Pak Rohmat sudah memulai bertanya di awal seperti itu. Jadi silakan teman-teman, kalau ingin ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ataupun ingin diskusikan perihal mengenai Autodesk Infraworks ini seperti apa nantinya ke depannya, kita akan mempelajari seperti apa ataupun dan sebagainya. Silahkan bertanya. Kita sudah disemangatin sama Pak Rohmat, ayo semangat, ataupun siapa yang mau bertanya nih, dari Karen, Fazrin, Rintami, Anat, dan yang lainnya. Silahkan. Sudah 18 hari sebelumnya ya, mungkin di hari ke-19 ini ataupun di hari ke-28 kita mempelajari ataupun melakukan kegiatan PKL daring bersama kayak gitu. Jadi harus dimaksimalkanlah kesempatan baik ini untuk teman-teman sekalian. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan?
Iya nih teman-teman, ayo silakan bertanya. Dan nih, saya tadi dapat pesan kalau yang bertanya kali ini untuk 5 orang pertama ini akan dapat hadiah nih. Bakal dapat uang Waduh, elektronik. wow. Ya teman-teman, lumayan loh buat jajan-jajan. Ayo silakan bertanya, boleh langsung. Satu hadiah yang menarik nih teman-teman nih. Cukup nanya, dapat hadiah coba. Bener Bang, seru banget kan tuh. Ayo silakan. Tanyakan saja teman-teman atau apa yang ingin diskusikan. Ayo mau dapat hadiahnya atau gimana teman-teman? Dari 100 sekitar 29 orang yang sudah hadir di sini. Silakan saja jika ada pertanyaan. Oke, mungkin sembari menunggu teman-teman ataupun yang ingin tanyakan, mungkin ada tambahan kah dari Kapras ataupun Kawinda yang nantinya juga akan membersamai kita dalam hal mempelajari BIM Infrawork ini selama 8 hari ke depannya. Mungkin ada tambahan sedikit Kapras ataupun Kawinda sembari kita menunggu ataupun mungkin lagi dipersiapkan kali pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, ada nggak Kapras ataupun Kawinda? Bagaimana Kapras? Apakah hadir ataupun sudah hadir di tengah-tengah Zoom kami? Ya, hadir Mas Oki. Oke. Dan mungkin ada informasi nih Pak, ini salah satu Kapras ini yang kemarin sudah menjuarai ya dalam hal open roads ya, perencanaan jalan kayak gitu di kompetensi BIM Award kayak gitu. Juara berapa Kapras? Mungkin bisa sharing-sharing kayak gitu, pengalaman terbaiknya. Ya, kemarin di BIM Wika Awards tim dari UNJ dapat keberuntungan karena juara 1 di route modeling seperti itu sih. Jadi ini adalah salah satu bidang yang paling mungkin mudah lah untuk dipelajari di route modeling ini. Jadi teman-teman di sini kalau bisa semangat nih dalam belajar, khususnya di Infrawork, Autodesk Infrawork ini. Mungkin saya ingin bertanya sih ke teman-teman di sini untuk install Infrawork ini lebih ada kendalanya di mana ya? Apa dari video instalasinya atau dari perangkat mungkin laptop atau internetnya yang bermasalah? Nah, silakan teman-teman, ada ahli teknisi nih, Kapras, yang mungkin bisa tahu kondisi ataupun kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman sekalian kayak gitu. Biar nantinya kita mempelajari Infrawork ini cukup kita maksimalkan gitu untuk teman-teman bisa mengimplementasikannya juga dengan langsung menggunakan software Autodesk Infrawork. Silakan teman-teman, ada yang ingin tanyakan terkait kendalanya terlebih dahulu ya, mungkin. Nah, Bang Oki, ada yang mau nanya nih, Bang. Oke, silakan. Mengenai, mungkin ini ditunjukkan kepada Kak Pras ya, untuk pertanyaan tadi, dia tuh sudah menginstal. Menginstal Autodesk ini, tapi itu trialnya hanya 30 hari atau bagaimana tuh, Bang? Silakan Bang Pras. Ya, kalau misalkan yang waktu itu diinstal di sekolah, itu installnya 30 hari trial ya, 30 hari. Tapi kalau misalkan mau yang mendapatkan lisensi student, itu tinggal didaftar aja. Videonya juga sudah diberikan ya. Kemarin video untuk mendapatkan lisensi student, itu diikuti saja videonya, nanti dapat kok, dapat 1 tahun. Tapi kalau misalkan yang kemarin diinstal di sekolah, itu hanya 30 hari gitu. Gitu sih. Mungkin itu. Oh ya, untuk Siti mungkin apakah sekarang sudah
expired trialnya atau masih bisa digunakan? Bagaimana? Seperti kayak udah melebihi 30 hari ya Bang Pras ya, dari kita awal observasi pertama ya. Sepertinya masa trialnya sudah habis. Kalau kita hitung dari awal observasi di awal. Bagaimana Siti? Apa ada yang lagi yang tanyakan terkait perihal install ataupun trial dari Autodesk InfraWorks? Atau cukup jelas tadi penjelasan dari Kapras? Berarti cukup mengikuti video yang kemarin kita kirim saja ya Kapras ya, untuk mendapatkan lisensi 1 tahun studentnya ya, versi student. Iya, kemarin di video udah diberikan untuk mendapatkan lisensi student version, sama sampai ke tahap menginstal InfraWorks itu sendiri. Jadi di videonya udah cukup jelas menurut saya, dari mendapatkan lisensi sampai ke menginstal Autodesk InfraWorks. Begitu. Oke. Wih, banyak pertanyaan lagi nih. Sepertinya. Ada yang bertanya lagi nih. Silakan. Yang pertama dari Fauzi Dika. Dia bertanya, untuk desain jalannya ini, apakah kita harus survei dulu ke lapangan, atau kita tuh bisa gitu cuman melihat lewat titik koordinat di Maps? Bagaimana tuh Bang? Oke, sebenarnya kalau yang saya pahami atau yang saya pelajari bagaimana tahapan dari perencanaan geometrik jalan, kalau secara di lapangan, yang pertama itu mungkin dari persiapan ya, kemudian persiapan dari kitanya ataupun persiapan dari SDM-nya, kemudian juga selanjutnya itu persiapan data-datanya yang kita butuhkan seperti apa, baru nantinya ada survei lapangan ataupun survei studi pendahuluan yang nantinya kita ingin memplotting ataupun daerah-daerah mana yang akan kita buat rencana jalannya, seperti itu. Itu kalau di secara langsung gitu. Namun kalau kita dalam hal merencanakan desain jalan di menggunakan BIM ataupun Autodesk InfraWorks yang tadi sudah saya jelaskan, kita cukup bisa melewat dari titik-titik koordinat maps-nya saja kayak gitu. Tinggal kita atur ataupun kita plotting dalam hal kita mendesain awal desain jalannya kayak gitu. Jadi yang kalau di lapangan pasti kita akan survei terlebih dahulu. Tahapan survei yang pertama yang tadi di level 1 itu ada tahapan surveying. Bagaimana kita sebelum membuat alignment jalan ataupun bisa membuat perencanaan jalan, ya awalan dasarnya kita bisa membuat ataupun kita harus melakukan survei lapangan terlebih dahulu menggunakan drone survei. Kita nanti akan mendapatkan titik-titik demi titik-titiknya, elevasinya juga akan terlihat, ataupun menggunakan fotogrametri. Namun kalau di BIM ini ya cukup tadi menggunakan data BIM map saja begitu, karena juga hasilnya dengan kondisi wilayah di lapangan sama menggunakan BIM maps ataupun peta online itu hampir sangat jelas ataupun hampir mirip, terlihat jelas peta atribut jalannya kayak gitu. Untuk jawaban ataupun pertanyaan dari Fauzi Dika. Bagaimana nih untuk Fauzi? Apakah sudah jelas? Baik, langsung saja ya Bang untuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Yonatan Adi Prasetyo. Dia bertanya, apakah InfraWorks ini bisa digambar menggunakan gambar manual? Oke, baik ya. Kalau mungkin hampir sama ya kondisinya, mungkin yang teman-teman kendala tidak bisa menggunakan ataupun belum bisa menginstal BIM, terus kalau ingin membuat jalan ataupun perencanaan jalan, apakah bisa menggunakan gambar manual? Sebenarnya bisa saja. Kayak kemarin arsitektur gedung ataupun denah ataupun detail-detailnya bisa saja. Namun yang tadi mungkin perbedaannya cukup mencolok ataupun terlihat jelas dari gambar manual konvensional menggunakan kertas ataupun dengan menggunakan BIM, ya tampilan dari 3D modelnya ini yang nanti akan membedakannya kayak gitu sih. Jadi ya bisa-bisa saja kayak gitu. Namun yang menggunakan BIM ini akan terlihatnya di 3D modelnya, akan terlihat jelas. Kayak gitu untuk Yonatan Adi. Tapi akan sulit juga ketika kita menggunakan gambar manual kayak gitu.
Tapi kalau bisa ya bisa kayak gitu. Tinggal banyak dipelajari ataupun dilatih bareng-bareng. Oke, Bang. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Hafiz Hidayat. Mau tanya, Kak, hubungan sistem drainase dan sistem tata kota itu apa sih, Kak? Wah, ini mungkin ada pelajaran di mata kuliah kami ya di UNJ itu terkait tata kelola perencanaan sistem drainase jalan ataupun drainase ya pada tata kota jalan kayak gitu. Sebenarnya di dalam tata kota perencanaan jalan yang salah satu terpentingnya itu ataupun pertimbangan terpentingnya itu bagaimana kita bisa membuat sistem drainase yang baik seperti itu. Entah itu dari komponennya menggunakan manhole-nya ataupun inletnya dari komponen drainasenya, kemudian apakah sistem ini drainase ini dibuat ataupun diletakkan berdasarkan apa, apakah samping saluran tepi jalan ataupun di tengah, kemudian juga dari jenis-jenis drainasenya, drainase permukaan ataupun drainase pada perencanaan jalan itu ada banyak jenis-jenisnya. Nah di tata kota jalan ini ya itu salah satunya akan membahas dari sistem drainase sendiri. Karena ya tadi fungsi dari drainase yang mungkin kita ketahui bersama itu untuk menampung ataupun menjadi saluran ya untuk dalam hal menampung genangan air dari air hujan ataupun dari air yang lainnya biar tidak merusak dari struktur jalan yang kita buat. Mungkin ada tambahan dari Pakpin ataupun dari Kapras dan Kawinda untuk tahap tata kota jalan ataupun drainase sistem perencanaan drainase itu sendiri. Yang saya pahami itu dari drainase ataupun. Ya, udah tepat. Oke. Ini ada pertanyaan Pak Rohmat nih lewat. Mungkin bisa dibacakan, Dinda. Oh iya, Pak. Yang kereta ya kalau nggak salah ya. Pertanyaan Oke, Pak Rohmat. dari Pak Rohmat. Apakah dalam pembuatan jalan kereta api itu bisa menggunakan infrarock nggak, Bang? Oke, dalam tahap pertanyaan yang membuat jalan kereta api ya. Kalau saya mempelajari selama infrarock, belum pernah saya menggunakan ataupun membuat jalan kereta api. Namun, di dalam fitur Autodesk Infrawork ini ada menunya, Pak. Namanya itu menu fitur Railways ataupun jalan kereta api. Nanti mungkin kita akan coba bareng-bareng di pertemuan selanjutnya kayak gitu, Pak. Jadi untuk di Infrawork juga bisa menggunakan ataupun bisa membuat jalan kereta api dengan menggunakan fitur ataupun menu Railways. Namun kita belum mencoba membuat kereta api kayak gitu. Kita baru tahap perencanaan desain jalan dan komponen jembatan kayak gitu. Tapi kalau di dalam Infrawork kita bisa membuat jalan kereta api. Seperti itu Pak Ahmad mungkin yang bisa saya jelaskan. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat dari Mia Siregar. Apa tujuan Autodesk Amber yang merupakan 3D printer yang diluncurkan pertama kali di Indonesia? Untuk pertanyaan Mita, Autodesk Amber apa ya? Saya belum bisa menangkap ataupun dari pertanyaan dari Mita. Mungkin Pak Arvin atau Kapras bisa menjawabnya. Itu jenis printer 3D. Jadi Amber itu satu perusahaan yang mengembangkan printer 3 dimensi, kemudian bekerja sama dengan Autodesk. Fungsinya sama seperti printer 3 dimensi. Ini suaranya. Ya, fungsinya sama seperti printer 3 dimensi yang lain. Jadi, untuk memodelkan desain yang sudah kita buat. Begitu. Jadi, selama ini kita hanya lihat layar komputer dengan printer 3 dimensi, kita bisa lihat real, dan itu lebih memudahkan arsitek ketika presentasi di depan owner. Itu sih. Alhamdulillah cukup, kalau data room chat cukup banyak juga nih yang bertanya nih untuk hari pertama. Wah,
Sepertinya hadiahnya bisa ditambah nih. Bapak banyak nih yang bertanya nih. Ya hadiahnya nanti ditambah lah. Tenang aja. Mantap. Tenang aja. Ahmad Rifai, Bang, kalau di saat kita ingin buat jalan, bahan yang paling dibutuhkan itu apa sih? Katanya Bang. Oke, untuk pertanyaan dari Ahmad Rifai ya terkait kalau kita ingin buat jalan, bahan yang paling dibutuhkan itu apa ya? Sebenarnya kalau yang saya paham buat jalan itu di sisi lain dari bahan yang tadi proses persiapan, survei, kemudian juga pengumpulan data, kemudian juga penggambaran, itu mungkin yang salah satu awal paling terpenting seperti itu dalam hal membuat desain jalan. Namun kalau untuk berbicara mengenai bahan yang paling dibutuhkan, sebenarnya kalau ada tahapan dalam membuat jalan itu di tipe perkerasan jalan ataupun assembly-nya, mungkin kita bisa menggunakan bahan beton ataupun aspal dengan standar ketentuan dari Bina Marga ataupun dari PUPR yang sudah ditentukan kayak gitu, berapa ketentuan yang ataupun adukannya ataupun tata cara pedoman strukturnya, bahan yang digunakan, seperti itu. Namun yang terpenting sebenarnya kalau dalam hal tahapan desain jalan ataupun geometrik jalan, sebenarnya itu yang tadi setelah saya jelaskan ya, yang saya paham itu ada mulai persiapan, terus juga persiapan melakukan survei lapangan, kemudian ada pengolahan data, selanjutnya itu baru penggambaran. Kemudian nantinya akan kita berikan ke kontraktor ataupun ke pekerja nanti di lapangan seperti itu dalam hal membuat desain jalan yang telah kita buat. Suara saya putus-putus atau cukup jelas ya? Kayak di saya putus-putus atau bagaimana, KMC? Jelas Kak Oki. Iya Bang, jelas kok jawabannya. Kak Ika yang putus-putus. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan terakhir kali ya. Oh iya Berhubung Pak. waktu juga juga waktu sudah cukup dari Karen ya.